Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Semoga Manfaat Barokah. Kali ini kita akan membahas tentang biografi profil ulama karismatik yang bisa kita terkenal dengan nama Buya Yahya. Raditu billah rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe bagian video ini, semoga manfaat barokah. Kita memuji Allah dulu, alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Buya Yahya adalah nama panggilan dari sosok ulama muda karismatik yang memiliki nama lengkap Yahya Zainul Ma'arif. Perjalanan dakwah pria kelahiran Blitar yang menghabiskan masa pendidikan dasar, menengah umum, dan agamanya di kota kelahirannya itu terbilang fenomenal. Setelah menimba ilmu dan memperdalam ilmu agama Islamnya di Yaman dalam waktu yang tidak terlalu lama, perjuangan Buya Yahya menyampaikan dakwah Islam mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat, tidak hanya masyarakat Cirebon, tempat awal beliau berdakwah. Kini dakwah Buya Yahya terus menyebar secara nasional bahkan internasional ke luar negeri. Apresiasi umat dengan Buya Yahya semakin meningkat, terlebih setelah Buya Yahya mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah secara rutin di media televisi nasional. Kehadiran Buya Yahya dalam jajaran para penyebar dakwah risalah Islam memberikan tambahan sumber pembendaharaan ilmu dan pencerahan yang dibutuhkan umat di tengah semakin dahsyat upaya-upaya dari mereka yang mencoba terus ingin menghancurkan Islam. Buya Yahya hadir di tengah masyarakat, menyapa umat dengan senyum dan mengajarkan dengan keteladanan bukan hanya ucapan. Apa yang dirasakan dan diterima oleh umat dari Buya Yahya merupakan pancaran ilmu akhlaknya, merupakan manifestasi dari kecintaan Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang belum salat dulu, karena dunia ini sementara, akhirat selamanya, dan perbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim la sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Perjalanan dakwah Buya Yahya memiliki nama Yahya Zainul Ma'arif tersebut. Beliau datang ke Cirebon pada akhir tahun 2005 awal 2006 dalam rangka menjalankan tugas dari gurunya, Rektor Universitas Al-Aghaf Al-Murabbi Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, untuk memimpin pesantren persiapan bagi mahasiswa sebelum kuliah ke Universitas Al-Aghaf Yaman. Untuk menjalankan aktivitasnya, Buya Yahya mengontrak tempat di Pondok Pesantren Nurul Siddiq Tuparef Cirebon. Itu berlangsung hingga pertengahan 2006. Saat itu Buya Yahya belum mendapat izin dari gurunya untuk berdakwah langsung terjun ke masyarakat. Pada akhirnya tahun 2006 Buya Yahya menghadap kepada gurunya di Yaman, dan mulai saat itu ia telah diizinkan untuk berdakwah ke masyarakat. Buya Yahya kemudian berdakwah dari hal yang kecil, tidak memaksa, dan apa adanya. Dengan penuh kesabaran, Buya Yahya memasuki musola kecil, hingga akhirnya dimudahkan oleh Allah untuk membuka majelis taklim di majelis terbesar di Cirebon, Masjid At-Taqwa Alun-Alun, setiap Senin malam Selasa, yang semula hanya dihadiri 20 orang, hingga saat ini jamaah memenuhi ruangan halaman masjid. Buya Yahya sendiri meyakini kemudahan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridho dan restunya para guru beliau. Bersamaan itu juga Buya Yahya membuka puluhan majelis taklim bulanan di berbagai tempat di kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan lain-lain. Di antara majelis yang diadakan Majelis Al-Imam Alun-Alun Kota Majalengka, Masjid Al-Istiqomah Cilimus Kuningan,
Masjid Agung Indramayu, Masjid Al-Mustaqim Baru. Dakwah Buya Yahya tidak terbatas pada masjid-masjid. Akan tetapi Buya Yahya juga berdakwah ke beberapa swalayan dan serba seperti Yogya, Matahari, Departemen Store, Greg, Lembaga Pemasyarakatan, Kesambi, dan lain-lain. Majelis Buya Yahya yang diasuh beliau diberi nama Majelis Al-Bahjah, sekaligus nama pesantren yang saat ini beliau rintis. Tahap perkenalan Buya Yahya dengan masyarakat melalui kesabarannya untuk bersilaturahmi ke musala-musala dan masjid-masjid. Kemudian Buya Yahya pada pertengahan 2006 selama 1 tahun sempat berjuang di stasiun radio Islami Salma 101 FM. Yang saat itu Buya Yahya mendapatkan kepercayaan sebagai direktur operasional radio tersebut. Selama itu Buya Yahya mencoba menghadirkan dakwah lewat radio dengan membuat program pesantren udara dengan memadatkan acara radio dengan pengajian-pengajian. Ini semua dilakukan dalam upaya membidik semua celah kehidupan manusia untuk bisa diisi dengan dakwah ilallah. Nah, luar biasa beliau ya. Perjuangan beliau luar biasa. Ayo kita teman-teman semuanya ambil bagian, berkontribusi dalam dakwah Nabi Muhammad, dakwah ilallah, dakwah Nabi Muhammad. Ini luar biasa. Bukan hanya untuk ceramah saja, tapi kita share, bagikan, kita berjuang. Kita punya handphone, pakai handphone kita, gunakan, anggap itu sebagai pedang di akhir zaman ini. Apabila kita punya handphone, HP, share, bagikan ceramah-ceramah beliau tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang fikih peradaban, fikih hukum-hukum Islam, tentang tasawuf, tentang hukum-hukum Islam, ilmu-ilmu agama. Bagikan video, bagikan di WhatsApp, di Facebook, di YouTube. Kita bagikan semampu kita ceramah-ceramah Buya Yahya, Kiai Haji Horil As'ad Syamsul Arifin Situbondo, para habaib, Habib Mundir, Habib Hasan Al-Muhdar, dan banyak sekali guru-guru kita yang Ahlussunnah wal Jamaah untuk membendung daripada dakwah-dakwah kaum sebelah, kaum Wahabi, kaum sebelah, kaum Syiah, dan kaum-kaum yang nyeleneh yang lain. Lanjut ke biografi beliau Buya Yahya. Sebelum ke Yaman, pendidikan dasar hingga SMP diselesaikan di kota kelahirannya. Di samping itu, yaitu Blitar. Di samping itu juga mengambil pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk menampung para santri setelah itu melanjutkan pendidikannya di pesantren yang dipimpin oleh gurunya Kiai Haji Imron Mahbub di Blitar sana. Setelah beliau belajar di kotanya, di pesantren sana di Blitar, beliau melanjutkan ke pendidikannya di pesantren Darul Lughah wal Karamah wad Da'wah, Darul Lughah wad Da'wah di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, di bawah asuhan Al-Murabbi Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, yaitu pada tanggal 1988 hingga 1993. Pada tahun 1993 hingga 1996 beliau mengajar di pesantren Darul Lughah wal Karamah, Darul Lughah wad Da'wah, Dalwa, Bangil, Pasuruan. Sebagai masa khidmat Buya Yahya ke pesantren tempat Buya Yahya pernah menimba ilmu yang diasuh oleh Habib Hasan bin Ahmad Baharun di Bangil, Jawa Timur, Pasuruan. Pada tahun 1996 beliau berangkat ke Universitas Al-Agaf atas perintah sang guru murabbi Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun hingga akhir 2005. Cukup lama ya, 9 tahun kurang lebih beliau di Yaman. Masya Allah, luar biasa ilmu beliau itu. Kalau di total beliau itu mondok sekitar hampir kurang lebih 20 tahun, 18 sampai 20 tahun lah. Makanya beliau ilmunya sangat luas sekali. Bukan kaleng-kaleng katanya anak-anak sekarang ya. Sekitar 9 tahun di Yaman dan beberapa tahun, 11 tahun kurang lebih
10 tahun di Indonesia. Luar biasa, Masya Allah. Karamah, rahmat yang Allah berikan kepada Buya Yahya. Buya Yahya 99 tahun di Yaman. Beliau belajar fikih diantaranya kepada Mufti Hadramut Syekh Fadl Bafaddal, Syekh Muhammad Al-Khatib, Syekh Muhammad Baudon, dan Habib Ali Masyur bin Hafid, yaitu kakak dari Habib Umar bin Salim bin Hafid. Dari Habib Salim Masyadri, Buya Yahya sempat mengambil beberapa disiplin ilmu fikih, ilmu akidah kepada Habib Salim Masyadri di Rubat Tarim sana, ulumul Quran dan mustalah hadis. Walaupun Buya Yahya tidak tinggal di pesantren Rubat Al Habib Salim Masyadri, Buya Yahya mendapatkan kesempatan yang sangat banyak untuk belajar dari beliau. Sebab di pagi hari Habib Salim mengajar di kampus, dan sore hari hingga malam Buya Yahya mendapatkan waktu khusus selama hampir 2 tahun untuk belajar dari beliau, Habib Salim Masyadri, 4 kali dalam seminggu, mulai asar hingga isya di Rubat Tarim. Hadis dan ilmu hadisnya diambil beberapa guru, diantaranya Dr. Ismail Khadim Al-Siwa Aisawi, dan secara khusus usul fikihnya diambil beberapa pakarnya, diantara Syekh Muhammad Arfid Asyinqiti, Syekh Muhammad Amin Asyinqiti, dan Syekh Abdullah Walad Alam Asyinqiti. Semuanya berasal dari Asyinqit, Mauritania. Mereka adalah para ulama mazhab Maliki. Dan Dr. Mahmud As-Sulaiman dari Mesir. Ilmu bahasa Arabnya diambil dari Syekh Muhammad Al-Hafid Asyinqiti, dengan kitab terakhir yang dikaji adalah Turah Ukudud Dumain dalam ilmu balaghah, Turah Lamiyatul Afal dalam ilmu syaraf, Turah Alfiyah Ibnu Malik dalam ilmu nahwu, Alfiyah Ibnu Malik dengan tambahnya menjadi 2800 nadam. Ilmu fikih perbandingannya diantara dari Profesor Dr. Ahmad Ali Toha Ar-Rayyan dari Mesir, seorang alim dari mazhab Maliki. Buya Yahya sempat mengajar di Yaman selama 5 tahun. Di Yaman beliau kurang lebih 5 tahun mendirikan perguruan tinggi. Setelah Yayasan Al-Bahjah mendirikan lembaga pendidikan format tingkat SD, SMP, dan SMA, sekarang Buya Yahya melangkah untuk mendirikan lembaga pendidikan perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk menampung para santri yang akan dikader untuk menjadi juru dakwah yang profesional dan handal. Para santri sebagai calon ulama harus menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk menjawab tuntutan umat dalam berdakwah. Mereka juga harus memiliki wawasan keilmuan yang luas untuk berdakwah, bukan hanya ilmu agama tetapi juga ilmu sosial lainnya. Atas dasar Buya Yahya memprakarsai pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah sebagai wadah akademik para santri. Jurusan yang dibuka adalah Manajemen Haji Umroh MHU, Hukum Tata Negara HTN, Manajemen Pendidikan Islam MPI, Ekonomi Syariah Ekos, dan Pendidikan Matematika PM. Sekarang Buya Yahya aktif di masyarakat dan mengasuh Majelis Al-Bahjah dan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah yang berpusat di Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan cabangnya di berbagai wilayah di Indonesia yang tersebar di mana-mana. Luar biasa rahmat yang Allah berikan kepada Buya Yahya, manfaat yang Allah berikan kepada Buya Yahya. Beliau mondok kurang lebih hampir 20 tahun lamanya, 18 sampai 20 tahun beliau mondok belajar ilmu agama. Jadi bukan kaleng-kaleng ilmunya, bukan seperti ustadz instan zaman sekarang ya, cuman hafal lihat di YouTube atau beberapa hadis saja sudah bid'ah sana sini, kafir ini tidak boleh semua. Tapi Buya Yahya ini saya yakin beliau ulama yang handal, yang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menjawab pertanyaan dengan kredibel, dengan pemikiran Islam, ensiklopedia Islam yang sangat luar biasa beliau ya. Saya sarankan admin channel Semoga Manfaat Barokah ini untuk mencari atau mensubscribe
video-video Buya Yahya, yaitu di Al-Bahjah Channel kalau nggak salah ya. Ikuti beliau, ikuti ceramah beliau, karena beliau adalah aset Ahlus Sunnah wal Jamaah di akhir zaman ini. Beliau salah satu ulama muda berkarismatik yang menebarkan dakwah santun Islami yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan hukum-hukum Islam yang sangat mudah dicermati oleh kebanyakan orang umum ya. Jadi saya sarankan Anda semua mengikuti ceramah-ceramah tanya jawab Buya Yahya agar ilmu kita semakin hari semakin luas. Ya begitu teman-teman. Yang salat dulu, karena dunia ini sementara, akhirat selamanya. Dan perbanyak baca salawat kepada Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uli wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syaratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhadu bihi al-aqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-awaid wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yastasal ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lammatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Dan paling pendek, salawat paling pendek yaitu sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Perbanyak ya teman-teman, karena salawat ini bisa melancarkan rezeki, melancarkan urusan kita dunia akhirat, dan syafaat Nabi Muhammad di dunia akhirat. Semoga kita mendapatkan barokahnya Buya Yahya ya. Ikuti terus dakwah-dakwah beliau di radio, di TV Al-Bahjah, di YouTube-nya, di Facebook-nya, semuanya ikuti ya. Jangan sampai kita tidak mengikuti dakwah-dakwah ulama-ulama aset-aset muda seperti Kiai Haji Idrus Ramli, Buya Yahya yang memberantas akidah-akidah nyerempang seperti Wahabi dan Syiah dan lain-lain yang berseberangan. Ikuti terus channel ini juga. Insya Allah channel ini akan menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang karamah aulia, tentang kisah-kisah salihin, karena kisah salihin adalah sabunul qulub, pembersih hati ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan video ini, semoga manfaat barokah. Jangan sampai kita lalai akan urusan akhirat karena alasan kerja dunia. Kita berbanyak baca sholawat, kita sholat jamaah di masjid 5 waktu kita jaga ya, terutama untuk laki-laki. Kita berusaha untuk sholat jamaah di masjid, berjamaah di masjid, walaupun kita banyak dosa. Saya Al-Fakir ini admin channel Semoga Manfaat Berkah ini, banyak salah, banyak dosa, bukan ustadz. Tapi saya Al-Fakir ingin sekali berkontribusi, mengambil bagian dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sampean mengambil bagian juga dengan men-share, membagikan video-video tentang Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, hukum-hukum Islam, agar kita mendapat berjuang di akhir zaman, berjuang fisabilillah dengan menyebarkan konten-konten Islami yang lainnya. Baik, mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan, itu dari saya pribadi. Saya yang banyak dosa ini jauh dari kata kebenaran, tapi saya secara pribadi dengan mengikuti guru-guru saya, Kiai Haji Ruden Abdul Asad Samsul Arifin, Habib Hasan Al-Muhdar, Habib Umar bin Hafid, saya mengajak kalian semua untuk berbuat baik, selalu berbuat baik. Jaga salat 5 waktu, perbanyak baca salawat kepada Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa dari ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala afalin. Teman-teman, salawat sangat banyak. Terima kasih. Akhirul kalam, apabila ada kesalahan itu dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan Rasulnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi